Letnan Jenderal TNI Kunto Arif sebelumnya menjabat sebagai Panglima Kogab Wilhan I. Jabatannya sebagai Pangkogab Wilhan I terbilang sebentar. Namanya pun masuk dalam daftar para pejabat TNI yang mengalami pergantian dalam keputusan tersebut. Namanya kini ikut menjadi sorotan publik setelah Tri Sutrisno turut menandatangani dokumen soal usulan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kekuatan kuasa bekas presiden atau power Jokowi itu memang masih luar biasa. Diakui atau tidak, masih kita lihat bekerja di pusat kekuasaan. Kenapa Om Begawan bilang seperti itu? Lawang anak Pak Tri Sutrisno yang pangkatnya dhuwur mencit, Jenderal bintang 2 digeser dari jabatannya. Padahal dia jabat belum lama, tidak ada kesalahan apapun, baik kesalahan sepele apalagi kesalahan berat. Dan tak perkirakan dicopotnya putra Pak Tri Sutrisno ini dari jabatan militer. Itu penyebabnya dari surat Forum Purnawirawan TNI. Sulit untuk tidak mengaitkan, untuk membantah, atau menghubungkan dengan itu. Padahal sebagai orang-orang dewasa, mengait-ngaitkan sesuatu mencerminkan kekuatan kekuasaan. Atau Jokowi rupanya sulit menerima kritik. Karena apa yang disampaikan Forum Purnawirawan itu ditujukan kepada Presiden. Loh, di sisi lain, Pak Jokowi sudah tidak punya jabatan apapun di pemerintahan. Ada kan dia hanya penasihat dan antara. Tidak berhubungan langsung sama pemerintahan. Masalahnya orang yang belasan tahun bareng, yaitu Opung Luhut, itu masih ada di sana. Sebagai penasihat khusus pemerintahan. Loh, apa kaitannya dengan Opung? Menantunya itu Kepala Staf Angkatan Darat sekarang. Dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto itu Panglima yang dulu dilantik sama Jokowi. Ini kalau kita mau mengkait-kaitkan, lah politik kan selalu begitu, selalu ada benang merah di antara mereka itu. Putra Pak Tri Sutrisno yang seorang militer aktif dengan karir yang mentereng. Dan dia nggak satu-satunya, masih ada putra Pak Tri Sutrisno yang lain yang di militer juga, hanya memang sudah pensiun. Dua menantu Pak Tri yang berkarir di Polri dan militer juga sudah pensiun. Untung wae loh. Anakku ora ono sing berkarir di jabatan struktural, semua pengusaha. Nek ada yang di polisi atau militer kayak aku ngonten ngene memberi pendapat ora langsung dilorot dicopot. Ya itulah. Hanya yang beginian bagi banyak negara, bagi para Jokowi lovers, dinilai sebagai karangan bebas. Oh, jabatan karier militer dan kepolisian memang tidak ada yang lama. Rata-rata antara setengah tahun atau paling lama 2 tahun lebih sedikit lah. Itu umumnya. Itu dalam menduduki jabatan loh. Dan dipindahnya seseorang saat pegang jabatan, nek normal ya tadi, paling cepat setengah tahun, paling lama 2 tahun, ya lebih sedikit. Kalau kurang dari setengah tahun atau justru lebih dari 3 tahun berarti ada sesuatu. Ada faktor yang menjadikan begitu. Nah, putra Pak Tri Sutrisno, yakni Letnan Jenderal Kunto Arif, menjabat sebagai Pangkogab Wilhan. Itu baru 4 bulan. Ingat loh, jabatan yang tak sorot, nek mung dadi prajurit bukan pucuk pimpinan, ya bisa sangat cepat atau tahunan nggak digeser, nggak apa-apa. Segera berpindah, kurang dari setengah tahun. Penyebabnya ada 3. Bila melihat yang rutin terjadi, bisa karena kebutuhan mendesak di tempat lain. Ya, karena ini situasional. Atau karena prestasi. Untuk kenaikan pangkat. Atau kesalahan fatal malahan. Tanpa 3 sebab itu, jabatan militer akan tetap berada di tangannya. Sampai gerbong bergerak normal dari atas. Sehingga dengan ditarik masuknya Pak Kunto Arif, ngandang lagi di Mabes TNI Angkatan Darat. Ya cetha wela-wela nih. Ini terkait suara Purnawirawan di mana Pak Tri Sutrisno ikut tanda tangan. Dengan menyodorkan 8 poin. Nah, sepanjang Panglima TNI dan Kapolri belum diganti atau Panglima TNI diganti sama KSAD, ya akan sama saja, setali 3 uang. Pengaruh dari presiden mantan Presiden ke-7 dalam militer Indonesia tidak berubah. Mengherankan sih.
Lah wong presiden sekarang ini loh, Pak Prabowo itu kan berlatar belakang TNI. Harusnya tahu toh. Atau memahami bagaimana kehidupan TNI dalam mengkamandukan atau hubungan antar TNI itu sendiri. Tetapi memang kepiawaian bagaimana nyusun pengaruh itu bukan semata-mata disebabkan pernah jadi militer. Mungkin sudah banyak berubah karakter Pak Prabowo ini. Artinya apa? Tidak otomatis presiden atau penguasa atau politisi punya kendali di sebuah institusi. Itu bekas pucuk pimpinan di organisasi tersebut. Mereka-mereka yang cerdas, yang benar-benar ngerti, tahu gimana caranya. Ngutak-utik, ya semacam bermain catur lah. Agar kemenangan diraih dalam jajaran catur. Agar pengaruh itu tetap dalam genggamannya. Nah di sini, Jokowi memang piawai dalam membuat dan menyusun pengaruhnya. Lu mau bagaimanapun, digesernya Letnan Jenderal Kunto masih mencerminkan betapa kuatnya Jokowi itu. Dan rakyat hanya plonga-plongo. Terus saya begini, menandakan apa? Ya menandakan Jenderal TNI Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, tidak memegang kendali penuh pemerintahan. Tidak bisa dipungkiri. Boleh kan kita mempunyai anggapan seperti itu, menganalisa seperti itu. Termasuk pula komando selaku Panglima Tertinggi TNI. Loh pantas kita pertanyakan, Presiden itu Panglima Tertinggi TNI. Gak perlulah nanti kita coba dengar apa penjelasan Kapus Pen TNI dengan digesernya putra Pak Tri Sutresno ini. Kan gini, alasannya mesti di templates, dibakukan, dinormatik. Kita nggak bisa bantah. Tapi kita yang tahu tentang politik, tentang hitung-hitungan hal tersebut, menganalisa, berpendapat, beda. Loh meski bakalan disebut sebagai penyegaran. Sesuatu yang biasa lah, atau alasan lain ya untuk makin menambah kemampuan prajurit TNI. Lah ngono kuwi tidak akan diakui. Digesernya Pak Kunto dipengaruhi aspirasi bapaknya, lo pasti. Dan peristiwa ini entah diketahui presiden apa enggak. Dijelaskan ke dia bila anaknya Pak Tri itu ikut rombongan yang dipindah, digeser, dimutasi. Kok tiba-tiba gitu loh. Karena Pak Tri Sutresno ikut menandatangani 8 poin yang disodorkan ke pemerintah. Dan poin yang ke-8 itu meminta untuk digantikannya Wapres. Lo masuknya seseorang jenderal bintang 3 sebagai staf khusus ya, KSAD dengan pengalaman terotiri serta wilayah yang kuat kayak Letnan Jenderal Kunto ini, itu merugikan TNI. TNI rugi. Mbok nemeh di adekandangke lagi tidak digunakan kemampuan, ya rugi TNI. Itu sih cedak-cedak pensiun aja lah. Letnan Jenderal Kunto itu usianya baru 54 tahun. Alias dalam aturan yang biasa masih ada waktu 4 tahun lagi. Sesuai banget itu. Itu nambah bukti nek dudu dipengaruhi forum purnawiraman TNI, dia tak akan diganti. Itu imbas. Ya kita mau apa? Dan seorang kepala negara dengan kekuasaan tidak penuh begitu. Karena sampai ada yang mengatakan ada matahari kembar. Tidak independen pada institusi TNI. Maka pantas kita pertanyakan. Rakyat bertanya. Ini bukan meden-medeni loh. Ini murni memperlihatkan gambaran apa yang ada di belakang layar. Orang nomor 1 di negeri ini jebul tidak pegang kontrol penuh untuk memerintah negeri ini. Prabowo tak bisa apa-apa. Sama yang berada di sekelilingnya sendiri. Nggak bisa apa-apa. Dan yang ada di seputar istana. Nek masih ada pengaruh dari si mantan, berarti makin menjauhkan dari aspirasi rakyat. Janji-janji Pak Prabowo tidak akan sampai pada rakyat. Ketika masih ada intervensi dari pihak-pihak lain. Secara pribadi, Begawan menganalisa ini. Kekuatan politik terbesar sekarang tidak berada di partai politik. Enggak tersentral di top leader. Dengan demikian, arah pemerintahan tidak akan tercermin atau tidak tergambar jelas. Nah, di berbagai kebijakan pemerintahan yang saya pantau, saya lihat. Ibarat mobil bergerak menuju titik tujuan ini.
Dia bisa tiba-tiba belok kanan atau belok kiri, bahkan balik arah tanpa pemberitahuan dan balik lagi ke tempat semula, bisa. Rakyat sebagai penumpang ya bingung, ini mau kemana ini mobil ini, negara ini mau dibawa kemana, kita nggak ngerti. Janjane jalan yang ditempuh dilalui itu lewat jalur mana, bingung masyarakat ini, nggak ada yang tahu. Nah, semua hal yang underane ya, alias menyorot pada orang-orang dekat Jokowi, langsung kelumbruk, letai dan lesu semua. Suara para purnawirawan TNI jumlahnya ratusan, pangkatnya bintang 4, bintang 3, dengan jabatan-jabatan dulu yang mentereng, bisa digembosi dengan mudah. Bagaimana TNI punya marwah kalau para senior-seniornya yang telah berjasa bagi TNI bisa digembosi dengan satu orang yang sekarang tidak punya jabatan apa-apa. Salah satu yang ikut bertanda tangan dalam pernyataan aspirasi Forum Purnawirawan TNI itu ya kan Pak Tri Sutresno, mantan Wakil Presiden, mantan Panglima TNI, dulu masih bernama ABRI. Nah, ini Pak Letnan Jenderal Kunto Arif ini yang punya jabatan Panglima Komando Gabungan ini, wilayah pertahanan, singkatannya Pangkogap Wilhan, langsung dikotakkan. Dan Letnan Jenderal Kunto itu putra kandung, anak ke-6 dari Pak Tri Sutresno. Ini tidak bisa dibantah. Masyarakat punya pandangan seperti itu. Bagaimana tidak? Dari posisi pegang jabatan strategis langsung masuk kotak. Jadi staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak. Dan Jenderal Maruli ini putra dari Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, Opung Luhut. Nah, bila dilihat jabatan hingga senioritasnya, Opung Luhut masih di bawah Pak Tri. Wong Opung Luhut tidak pernah jadi panglima, tidak pula jadi wapres. Usianya yang lebih muda dari Pak Tri. Ini bagaimana ini cara menghormati para senior TNI? Dari para purnawirawan aja saling begini, rakyat jadi terheran-heran ini. ABRI TNI Polri yang punya semangat dedikasi, bela negara aja kayak gini ya. Apalagi rakyat, apalagi sekarang preman semakin merajalela di negara kita. Bila dilihat dari rekam jejak Letnan Jenderal Kunto, mau bagaimanapun punya latar belakang dari karier-karier yang lancar, hebat, cemerlang hitungannya. Dia pernah menempati posisi-posisi yang strategis, sering jadi komandan di berbagai teritorial hingga kesatuan. Pernah jadi Danrem Garuda Dempo di Palembang, kemudian naik jadi komandan pusat pelatihan tempura atau Daspur Latspur Kodiklat TNI Angkatan Darat. Hebat itu. Nah, balik lagi nih. Jadi Danrem 032 di Wiraberaja di Padang sana. Lu naik pangkat dan juga jabatan, pecah bintang jadi Kasdam 3 Siliwangi. Dari situ kemudian dipercaya sebagai Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrat. Itu karier militer berikutnya loh. Sesudahnya jadi Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam 3 Siliwangi dengan pangkat Mayor Jenderal bintang 2, sempat jadi Wakil Komandan Kodiklat TNI. Kemudian awal tahun ini menjabat Pangkogap Wilhan dengan bintang 3 di pundaknya alias Letnan Jenderal. Hebat karier. Dan Letnan Jenderal Kunto Arif ini adalah Pangkogap Wilhan pertama dari TNI Angkatan Darat. Biasanya dari Angkatan Laut. Bukankah itu menggambarkan kepercayaan institusi pada dirinya? Loh, institusi TNI aja percaya penuh kok. Hanya perkara begini langsung dikotakkan. Nah, kita ini jadi gumun ini. Om Begawan jadi heran ini. Kok tiba-tiba digeser? Nah, sekarang setelah Pak Kunto masuk ke Mabes, jabatan itu dikembalikan lagi ke TNI Angkatan Laut. Ditunjuk penggantinya, Laksamana Muda Hersan. Nah, dari yang tak uraikan tadi, berarti memang kekuatan politik Jokowi dengan operator lapangan Opung Luhut itu masih utuh. Oh, ini pendapat Om Begawan loh, tidak menuduh loh. Ini opini udah, analisa. Tidak terpengaruh dengan pergantian presiden. Nah, di analisa ngompol sebelumnya, sewaktu presiden memanggil penasihat khusus bidang Polkam, Jenderal Purnawirawan Wiranto, kan tak sebut, Deli Anto itu, buat merespon tuntutan perwira TNI. Namun memang yang bisa bikin mantan presiden itu panas, enggak hanya satu poin saja, soal pergantian wapresnya saja.
Ada 2 poin lah di antara 8 poin pernyataan Forum Purnawirawan TNI itu. Ada perkara PSN serta IKN. Mungkin seingat gue, saya horak ini, mongah-mongah. Dan pernyataan Pak Wiranto jelas betul. Pemerintah harus mendengar, berarti tidak menolak. Mendengar juga bisa memaknai sebagai mempertimbangkan. Bersedia berdialog dengan elemen-elemen lain. Nek ngono, otomatis peluang Wapres diganti jadi terbuka. Iso geger. Dengan pergeseran Pak Kunto, upaya Forum Purnawirawan akan letoy. Gak jadi aspirasi yang punya bargaining. Maka rakyat harus mengawal, mendukung, dan tetap harus memberikan pendapat. Demi keutuhan negara Republik Indonesia ini. Demi kemajuan negara kita ini. Supaya masyarakat terus bisa hidup nyaman dan disejahterakan. Itu ya. Salam Begawan, pesan Begawan, semoga tidak salah paham. Jangan lupa subscribe. Dadah.